sehat Bu Sita? Alhamdulillah, kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ini kita kan persiapan untuk observasi ya. Oke, observasinya kita lihat dulu ya Bu ya. Sekarang hari Kamis. Tanggal berapa Ibu? 7 Maret. Oke, nama gurunya Sita Aulia. Mata pelajaran Sosiologi. Kelas rencananya ini pakai kelas mana Ibu? Kelas 10I. Oke, 10I. Waktunya Jam 3 jam ya? Iya. 3 jam. Berarti dari pukul 7 sampai 9. 9.15 ya? Iya. 3 jam. Oke. Rencananya nih materi yang mau Ibu nanti akan dibawakan di kelas ya. Terkait materi apa? Nilai dan norma. Oke, nilai dan norma. Tujuan pembelajarannya saya lihat Ibu sudah membuat modul belajarnya ya Bu ya. Tujuan Untuk pelajarannya menganalisis. betul peserta didik. Nilai dan norma. Oke. Mampu menganalisis Nilai dan norma. nilai dan Norma yang ada di masyarakat. yang ada di masyarakat. Oke, target pengembangan yang hendak dicapai rencananya Ibu mau seperti apa nih? Berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Menggunakan model pembelajaran PBL. Oke, pembelajaran berdiferensiasinya berarti semuanya ya, proses, konten sama Proses, produk. konten sama produk. Oke. Konten dan produk. Oke, strategi yang dipersiapkan apa nih? Strateginya pertama pasti saya persepsi dulu, kemudian remember dulu tentang nilai dan norma. Oke, nilai dan norma. Selanjutnya baru saya akan membagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Oke, itu berkelompok ya. Di mana masing-masing kelompok itu menyampaikan pembelajaran sesuai dengan tema pelanggaran norma yang mereka dapatkan. Nah itu tuh harus dibedah. Oke, dan analisis mungkin ya. Ya dibedah dianalisis Analisis, terus sesuai dengan tema yang mereka dapat, dan nanti dari kelompok lain itu bertanya dan mengomentari. Jadi saya menggunakan sistem strategi sosiometri juga supaya tidak subjektif ya Pak ya, supaya penilaian tidak hanya dilakukan oleh guru tapi sesama teman. menggunakan sosiometri ya. Oke, menggunakan diskusi, terus menggunakan juga berbasis IT juga ya. Iya. PowerPoint. Oke. Kontennya saya pakai TikTok. Oke, kontennya pakai TikTok. Produknya saya pakai PowerPoint. Dan prosesnya diskusi. Oke. Oke, sudah bagus Ibu, sudah terarah semuanya ya. Kalau boleh tahu asesmennya rencananya mau pakai apa? Tes quiz. Oke. Di akhir saya akan membuat quiz. Asesmen quiz ya. Oke, quiz. Oke, sudah paling seperti itu Ibu untuk observasi kali ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke observasi nanti di kelas, Ibu boleh minta tanda tangannya Ibu. Silakan Ibu. Mungkin terima kasih ya Bu ya. Sampai ketemu di kelas. Sampai ketemu di kelas lagi ya Bu ya. Semangat Ibu ya untuk pembelajaran kali ini, dan saya izin untuk mengobservasi Ibu di kelas. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini?
Baik, Oke, Ibu. baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan lihat kanan dan kirinya, bawah dan belakangnya. Apabila ada sampah, silakan diambil dulu dan dibuang dulu keluar. Oke, biar kita memastikan kondisi kelas kita nyaman. Sudah? Sudah. Ada sampah nggak? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada, hari ini kita akan mengingat dulu pembelajaran yang akan kita lakukan sebelum presentasi hari ini. Ada yang masih ingat apa yang akan kita bahas hari ini? Nomor dan nilai. Ya, nilai dan norma. Oke, minggu lalu kita sudah menyinggung pembahasan nilai dan norma. Oke, nah kenapa sih kira-kira nilai dan norma ini penting untuk kita belajar, kita pelajari? Karena tujuannya supaya kita bisa menganalisis nilai dan norma yang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita bisa terlepas nggak sih dari nilai dan norma? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kehidupan kita tidak bisa terlepas dari nilai dan norma? Karena butuh nilai dan norma. Karena apa butuhnya? Ya, cara untuk bermasyarakat. Ketika seseorang ingin bisa diterima oleh masyarakat, maka kita harus masuk ke dalam nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oke, baik. Kemudian ada yang masih ingat nggak apa saja macam-macam nilai? Coba, ada yang masih ingat? Cuma satu. Apa? Nilai mendarah daging, Bu. Nilai mendarah daging. Apa Nilai itu nilai dominan. mendarah daging? Kebiasaan Ya, nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Siapa bisa kasih contoh nilai mendarah daging? mengejek. Nilai mendarah daging. Oh, menghormati. Menghormati. Iya, betul. Kebiasaan izin salam kepada orang tua. Apa? Upacara adat. Upacara adat dalam mendarah daging, Pak. Kalau upacara adat masuknya kemana? Mulai doa. Adat. Iya, adat ya, betul. Oke, betul. Kemudian ada yang masih ingat tingkatan norma apa aja? Cara. Usage, cara, apa lagi? Always, kebiasaan, tata kelakuan dan Oke. Siapa yang bisa kasih contoh usage? Norma yang paling rendah. Teguran itu adalah sanksinya. Contoh kesalahannya apa? Mengejek. Mendahulukan orang yang mengantri. Apa? Antrian. Oh iya, menerobos antrian. Siapa di sini yang suka meperin upil sama temennya? Nah, baik-baik. Berarti kamu sudah melakukan tingkatan norma usage. Biasanya kalau baik-baik melakukan peperan upil, apa yang kalian lakukan terhadap baik-baik? Ejekan, ya kan? Kayak ijorong gitu kan. Kemudian kenapa norma adat istiadat? Kenapa norma adat istiadat merupakan norma yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari tata kelakuan? Kebiasaan masyarakat dari dulu. Karena hukum adat yang berlaku yang kadang tidak selaras dengan pemerintah. Hari ini sudah siap dengan presentasi untuk kalian menguak sebuah norma yang sudah kalian pilih? Siap. Oke, baik, kalau siap, silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Oke. Cepat-cepat. Sudah lama. Ayo. Terus. Kelompok 5. Sudah? Sudah, ya.
pengertian paling simpel deh mas. Udah siap kelompok 1? Oke, baik. Sebelum presentasi ini dibuka oleh kelompok 1, kita beri applause dulu untuk teman-teman kita. Kelompok 1 ini akan membahas tentang materi norma pelanggaran norma kesopanan. Oke, silakan dibuka dulu untuk kelompok 1. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk menjelaskan tentang norma kesopanan. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Dari yang paling kanan. Nama saya Saudara Nurabandani. Nama saya Putri Azra Alat. Perkenalkan, nama saya Alvin Febriansyah. Saya Tia Sisnia. Nama saya Salih Akbar Ansari. Nama saya Alvin Febriansyah. Di sini ada unggahan video yang mendapat seorang bapak yang menangis di pinggir jalan, di mana ia jauh-jauh pulang dari kampung halaman di Yogyakarta untuk mendatangi anaknya juga. Tetapi yang dia dapatkan malah diberitakan oleh anaknya dikarenakan anaknya malu didampingi oleh bapaknya yang berpenampilan kurang rapi untuk acara wisudanya. Bapak ini pun merasa malu karena dimarahi anaknya dan menyuruh ibu pulang. Di tengah perjalanan, kalau bapak ini kehabisan bensin, dan dia tidak memiliki uang untuk membeli bensin dan akhirnya bapak itu mendorong bapaknya dan harus memaafkan perbuatan anaknya. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena sang anak merasa malu melihat keadaan sang ayah dan datang ke acara wisudanya dengan hanya memakai baju batik dan celana, sehingga hal tersebut membuat sang anak marah besar dan membentak ayahnya. Dan bahkan sang anak memakai handphonenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih anak-anak itu dapat membentak orang tuanya sendiri. Jadi ada banyak faktor yang dapat menyebabkan si anak itu tidak hormat kepada orang tuanya. Salah satunya kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tua itu sendiri. Entah itu orang tuanya sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan kesibukannya sendiri. Sehingga hal tersebut dapat membuat si anak itu merasa kesepian dan merasa tidak dicintai oleh orang tuanya sendiri. Selain faktor itu, ada faktor juga yang menyebabkan anak tidak hormat, yaitu adalah pola asuh yang tidak benar dari orang tuanya. Orang tua yang terlalu memanjakan anak-anaknya dapat seringkali membuat si anak menjadi tidak disiplin dan tidak hormat kepada orang tuanya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang analisis tingkat semuanya. Setelah melihat video tersebut, kami akan menyimpulkan bahwa video tersebut termasuk dalam tingkat cara otomatis. Dikarenakan jika kita membentak orang yang berbuat, maka kita akan mendapatkan sanksi sosial berupa teguran atau edukasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis nilai darah daging. Mengapa membentak orang tua termasuk nilai darah daging? Alasannya bisa karena pola asuh, meniru orang sekitar, dan juga tidak pernah dididik saat bisa berubah. Itu bisa menjadi kebiasaan yang buruk jika tidak segera menegur dan memberitahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik, akibatnya membuat perilaku dan depresi di masa depan. Karena dia bisa tumbuh sebagai manusia yang agresif atau sebaliknya terlalu menutup diri. Lalu untuk macam-macam nilai dari membentak orang tua yaitu dalam nilai kerohanian yang dibagi menjadi dua, yaitu kebaikan dan juga kerohanian. Karena dari yang kebaikan pertama itu membentak orang tua termasuk hal yang buruk, apalagi di Indonesia yang dibiasakan untuk
mengataskan sopan santun kepada orang tua, apalagi membantah orang tua dan tidak sopan kepada orang tua dianggap buruk oleh masyarakat sekitar. Lalu yang kerohanian, di mana Indonesia ini banyak juga mayoritas yang beragama Islam, dan di agama Islam tersebut dilarang untuk tidak sopan kepada orang tua. Ada juga dalam ayat Al-Quran yang melarang anak untuk bilang juga tidak boleh, apalagi untuk membentak orang tua. Presentasi sudah dilakukan oleh kelompok 1 mengenai pembahasan kesopanan. Secara khusus mereka menggali mengenai video tentang silakan lanjutkan. Untuk solusinya sendiri, di sini kita melihat kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Lalu untuk sebagai orang tua, sebaiknya kita memberikan perhatian kepada anak untuk mulai berbicara, karena pada dasarnya mereka ingin mengungkapkan ide dan pikirannya. Lalu hindarilah membentak dan memaksa. Lalu berkatalah dengan tutur kata yang lembut sehingga anak merasa diperhatikan. Lalu darilah komunikasi yang baik. Memang menjalin komunikasi yang baik, orang tua akan lebih dekat dengan anaknya. Komunikasikanlah dengan intonasi yang lembut untuk mencari tahu sebenarnya apa yang menjadikan anak ngotot dengan pendapatnya. Oke, kita kasih aplaus lagi untuk Oke, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya dari kelompok lain tentang pembahasan norma kesopanan. Nah, ini adalah salah satu pelanggaran dari norma kesopanan. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan diangkat dulu tangannya, disebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Raditya Citrama dari kelompok 3, kelompok Asila. Mau nanya soal powerpointnya, di judulnya itu judulnya tugas kelompok yang terkait norma kesopanan. Kalau bisa kali-kali mungkin bisa berikan tuh norma kesopanan apa, soalnya dari di awal nggak tahu ngebahas apa gitu. Terus sama kalau misalkan ada kayak poin-poin, kalau boleh kami 1, 2, 3. Oke, Terima kasih. Jadi kita sebenarnya diskusi dari kelompok 5 sendiri ya, perihal tentang pro kontra dari permasalahan ini. Sebelumnya kan Alvin ngejelasin nih perihal kalau misalkan sebenarnya mungkin dari si anaknya merasa gak nyaman gitu ya. Dari kasus ini ada nggak sih klarifikasi dari pihak anaknya gitu yang kalian cari? Izin menjawab, Kanada, untuk yang kita cari juga untuk video tadi itu belum ada klarifikasi dari si anak ke orang tuanya. Terus mau nanya tambahan lagi setelah itu, nah dari permasalahan tersebut, kalau misalkan bisa disimpulin ya, kan seorang ayahnya merasa tersakiti gitu. Semisal nih kalian ada di lokasi tersebut, apa yang bakal kalian lakuin ke bapak gitu?
hukum. Kalau nggak bisa ada satu orang, misalnya ada contoh kasus di mana orang lakuin hal yang melanggar norma kesopanan, tapi bisa masuk dengan ada banyak. Izin berdiskusi dulu ya. Oi. Fabiano. Oi. Izin menjawab untuk yang melanggar nilai kesopanan itu yang bisa lanjut ke hukum. Yang pertama ada mencari nama baik, terus ada juga nilai kesopanan yang enggak bisa melanggar nilai kesopanan, tapi enggak pure dari kesopanan itu ya. Kita kayak ngelakuin melanggar nilai kesopanan, terus bikin orangnya kayak sakit atau apa yang ada di nilai hukum gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, Ibu cukupkan ya pertanyaan untuk kelompok 1. Oke, kita akan mendengarkan masukan dan saran dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Baik, kalau yang dari kelompok 3 nanti soal presentasinya, kalau soalnya sih kayak bacaan kalau misalnya bagian yang ketiga karena poin tadi harus poin ada poinnya apa dari nama kalau poin sudah ada tambahan? Cukup ya. Berarti yang menjadi masukan untuk kelompok 1 adalah masalah poin ya, karena presentasinya sudah bisa kita simak dengan baik, sudah ditangkap, dan juga pembagian porsi setiap orangnya sudah cukup sama ya, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang minor. Ya, setuju? Baik, silakan ditutup dulu presentasinya untuk kelompok 1. Sekian dari presentasi yang sudah kami bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang berbicara di depan, silakan fokus dulu ke depan, dan komunikasi yang ada di dalam kelompok hanya sebatas tentang materi yang akan ditanyakan atau komentar yang akan kalian berikan. Oke, silakan disimpan gadgetnya, jangan menggunakan gadget di luar pembelajaran yang seharusnya. Kita harus tetap menerapkan sikap menghormati orang yang ada di. Oke, paham? Bisa
Kita dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang norma kesopanan. Nama saya Alka Dewi. Nama saya Rabi Rizky Suwon. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa itu norma. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak ada tulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Norma kesopanan berfungsi sebagai panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa interaksi sosial berjalan dengan lancar. Apabila norma kesopanan dilanggar, maka akan ada sanksinya dari masyarakat. Sanksi melanggar norma kesopanan bisa menimbulkan penderitaan batin berupa celaan, cemooh, keluhan, jangan tidak sopan atau tidak sampai dikucilkan dari pergaulan setempat. Nah, di sini ada video tentang anak yang sama gurunya dan apa? Siswa SD di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Murid pria itu memaki sang guru yang bernama Fermi Wulansari dengan kata-kata kotor menggunakan bahasa Minang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Afri Effendi, kepada Detikcom membenarkan peristiwa itu terjadi di SD Negeri 07 Sariang Lawe. Menurutnya, sang guru sebelumnya memukul siswanya dengan penggaris dan siswa itu tidak terima. Atas aksi memviralkan video tersebut, sang guru akhirnya meminta maaf. Maaf atas kesalahan saya membuat video tersebut kepada pihak-pihak yang telah dirugikan. Nah, jadi di video itu ada satu siswa yang membentak bahkan sampai sang guru dengan kata-kata kotor. Terus juga itu kejadiannya di salah satu SD di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Nah, jadi setelah video itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota Afri Effendi menggunakan peristiwa tersebut. Menurutnya kejadian tersebut terjadi di SD Negeri 07 Sariang Lawe, Kecamatan Asal-Biru, Kabupaten 50 Kota. Terus dia mengatakan apa namanya? Dia menganggap kejadian tersebut merupakan terjadi di daerahnya. Terus menurut Ati, dia akan mencari penyuluh perkara permasalahan itu sebelum dinas dan sekolah mengambil langkah selanjutnya, termasuk memberikan sanksi.
hal-hal yang melanggar sama kesukaan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Vina dari kelompok 2 ini bertanya, menurut kalian nih solusi dari kejadian yang anak SD maki-maki gurunya itu apa ya? Sebenarnya itu dibimbing lagi sama orang tuanya harus lebih memperhatikan anaknya. Kenapa ya anak saya kok bisa kayak gini? Jadi lebih memberikan perhatian khusus untuk anaknya yang bermasalah itu. Mau nanggapi mah boleh boleh. Kalau misalkan ternyata emang sebenarnya gurunya itu yang salah gitu, dan orang mulai duluan yang bikin kalau anak yang duluan dan anak itu nggak balas balik gitu, itu berarti tetap anak yang begini atau guru yang itu solusinya? Yang lebih kurang terus yang lebih kurang jadi kan orang juga ya harus bisa memperhatikan manusia walaupun itu tapi emang kan kalau masih itu biasanya emosinya tuh stabil dan dia itu kan belum tahu gitu mana yang benar mana yang salah, jadi memang harus ada bimbingan dulu dari orang tuanya. Jadi kayak kalau ya gurunya juga harus introspeksi diri, kenapa murid saya kok kayak gini, apa saya salah ya, ngajar anaknya tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Satu. Kan kalau dari tadi yang dari video tadi teh malah guru yang minta maaf. Nah ini sebenarnya faktornya teh dari gurunya apa sih Pak? Ini benar bakal menjawab soalnya gurunya ini belum diketahui primaриnya apa kan jadi kata Afi Effendi-nya juga belum pernah ada kejadian kayak gini sebelumnya di daerah. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah cukup? Belum? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini momen. Ayo. Mau bertanya yang ada? Sok, silakan. Udah? Cukup? Oke. Baik, kalau dicukupkan, silakan kelompok satu untuk mengomentari apa kekurangan dan kelebihan dari kelompok 4 pada penampilan yang pagi hari. Ya, dikarenakan ada konten yang tidak masuk ke dalam PowerPoint. Satu lagi, Pembahasannya kurang, terus macam-macam lainnya. mungkin pembahasannya terlalu singkat, gitu. Oke. Kalau dari penyampaian setiap orangnya bagaimana? Sudah bagus. Sudah cukup ya. Oke. Baik, kalau begitu mudah-mudahan masukan yang diberikan dari kelompok 3 bisa diterima dengan baik oleh kelompok 1 dan dijadikan sebagai evaluasi untuk presentasi selanjutnya. Silakan ditutup dulu oleh kelompok 4. Dan presentasi dari kelompok 4, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, baik. Untuk kelompok yang terakhir ya, silakan kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusi dari pelanggaran apa yang didapatkan. Silakan kelompok 3.
Ya, boleh. Oke, baik untuk para audiens, silakan kembali fokus ke depan, disimpan lagi gadgetnya dan diskusi hanya diskusi mengenai materi set. Oke, baik kita akan memulai presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk membuka presentasi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan kelompok 3 akan menjelaskan tentang norma sosial dan juga melakukan penelitian kasus dari norma sosial. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya itu nama saya Amelia Valesa Bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kasus sosial itu. Nah, sosial itu adalah kekeluargaan atau tipe pelaku yang menunjukkan atau membelakangi dari norma kesehatan. Nah, dalam artian membuat progres rasa tidak nyaman atas tindakan atau perilaku. Nah, asusila ini termasuk ke dalam tindakan norma karena perbuatan itu timbul dari rasa ingin seseorang yang melakukan itu. Makanan norma kesusilaan yaitu pertama makanan sopan santun dalam bidang seksual, dan yang kedua makanan yang menjaga batasan privasi dalam melanggar hak manusia. Selanjutnya di sini saya akan membahas penyebab dan akibat terjadinya asusila. Nah, penyebab ini yaitu keracunan seksual biasanya terjadi karena keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terjadinya perilaku pelecehan. Untuk akibatnya sendiri ada dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial. Lalu ada solusi. Solusi yang pertama menghindari atau mencegah dari sebelum terjadi. Pertama, menghindari tempat yang berbahaya. Kedua, jangan memberi kepercayaan kepada orang yang belum kita tahu latar belakangnya jika belum kenal dan sebagainya. Lalu ketiga, menjaga diri dari konflik atau hal yang berbau tidak senonoh. Keempat, komunikasikan boundaries atau batasan kalian dengan jelas kepada orang yang kalian ajak berinteraksi. 5. Berani bersikap tegas. 6. Kalau bisa, kalian harus bisa kuasai jalan diri. Kita udah perlu soalnya sekarang ya. 7. Memperhatikan alat pelindungan diri. 8. Jangan mengundang diri mendekati lingkungan yang tidak jelas. Lalu menghadapi pelecehan seksual. Pertama, kalau misalkan kalian lagi di depan nih, lagi ada yang kayak semacam dia mau ngelajarin kalian bisa nih teriak atau lari langsung pergi menjauh dari tempat itu gitu. Kedua, mempersenjatai diri. Itu tuh bukan maksudnya tuh harus selalu kayak pisau dan lain sebagainya. Bahkan tas pun bisa gitu kayak tapi buat ngebabuk orang itu gitu. Dan ketiga, selalu waspada. Maksudnya tuh kayak bisa aja kalian tuh udah lari juga, kalian tuh harus cek dulu siapa tuh pasti dikejar atau apa gitu. Keempat, pergi ke tempat keramaian yang lebih luas. Jangan ke tempat yang lebih makin sepi, makin sempit lah itu jangan. Kelima, kita bantuan orang yang dipercaya sekitar seperti kayak kalau kalian ada polisi boleh nelfon mereka atau bahkan mungkin ada teman kalian kita boleh nelfon mereka. Lalu langkah yang dilakukan jika menjadi korban pelecehan seksual. Pertama, berhenti menyalahkan ini karena ini salah pasti ada di pelaku bukan di korban. Kedua, usahakan menyimpan bukti sebisa mungkin. Ketiga, bercerita atau terbuka kepada orang yang dipercaya. Jika perlu, menulis psikolog atau psikiater. Keempat, menulis di buku harian jika belum bisa terbuka kepada orang. Kan ada nih yang kalau misalkan lagi kena pelecehan seksual, nggak bisa langsung terbuka ke orang gitu, karena mungkin takut sih, misalnya kan nulis di diary atau apa, terbuka dulu di situ. Dan kelima, melakukan pada pihak berwenang. Nah, di sini untuk kalian beritanya
seorang gadis berumur 13 tahun diperkosa oleh oknum Irmas dan 2 petani di Lembata. Nah, seorang anggota Sabarion Masyarakat Irmas Digital GGR dan 2 orang petani HLB dan FWK ditangkap aparat kepolisian Resor Polres Lembata, Nusa Tenggara Timur atas dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur berusia 13 tahun. Jadi ada kronologi dan kejadiannya terjadi di belakang Bandara kita ke lahan Lembang Timur, Kecamatan Nabatukam, Kabupaten Lembata. Bermula ketika korban bersama saksi GY yang berumur 14 tahun sedang berada di dekat pantai dekat bandara. Lalu si pelaku HLB yang berinisial HLB GGD dan WPH keluar dari persembunyian di antara semak belukar dan menakuti korban dengan berpura-pura menelpon polisi. Karena takut si saksi yang berinisial GY meminta agar peristiwa itu diurus secara damai. Namun pelaku meminta GY untuk menyiapkan uang senilai sebesar 4 juta rupiah. Jika tidak, korban harus melayani ketiganya. Lantaran tidak sanggup menyiapkan uang 4 juta rupiah, pelaku memaksa dan membawa korban menuju sebuah pondok. Di sana mereka memperkosa korban secara bergilir. Saya menjelaskan yang dilakukan oleh 3 pelakunya. Kiranya dijerat pasal 81 ayat 1 atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang peradilan pemerintah perdana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pilkada kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Untuk pasal 7 ayat Undang-Undang RI Nomor 95 Tahun 2015 tentang perubahan Silakan, ada yang mau bertanya dari permasalahan pelanggaran norma yang dianggap oleh kelompok 3. Silakan sebutkan nama dulu ya. Aku Zahra dari kelompok Abang dari perwakilan Abang. Oke, coba tolong sebutin apa dampak psikologis, sosial dan dampak psikologis itu hanya mudah gelisah, terus ada gangguan jiwa, yang terus kalau dari dampak sosial itu kayak suka bersosialisasi, terus suka takut lah sama ngobrol sama orang-orang juga. Dampak dari hal ini biasanya kan suka iya, tapi ada kayak HLB ya, bahkan juga bisa aja jadi pendarahan atau kalau misalkan cara yang lain kan tadi ada soal psikologi itu kayak mereka dia sendiri ya berarti harus ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya bertanya, aku dari kelompok 5 dari kelompok norma hukum. Aku mau tanya, tadi kan di PPT-nya itu banyak banget yang judul babnya itu tentang asusila, tapi di pembahasannya itu maaf detail ke pelecehan seksual. Menurut kalian norma asusila itu stuck di pelecehan seksual atau gimana? Ini dijelasin, jadi pelanggaran norma asusila itu emang sebenarnya dari besar itu dibilang seksual.
lagi komentarnya? Kelompok Pak? Oke, pada hari semua. Ya, betul ya, kita apresiasi ya. Baik, ada lagi sudah? Ya. Baik, silakan untuk kelompok 4 bisa menutup presentasinya. Terima kasih banyak sudah bertanya, udah menyimak juga sama sudah memperhatikan juga dan lain sebagainya. Presentasi kali ini kami tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu untuk seluruh kelompok yang sudah terpilih pada presentasi ini. Oke, baik, Ibu akan menarik kesimpulan ya tentang penampilan dari masing-masing kelompok. Oke, dari masing-masing kelompok yang sudah tampil secara umum, baik dari PowerPoint dan juga penyampaiannya, semua sudah menguasai dari setiap materi. Hanya saja di audiens sendiri masih banyak yang tidak fokus dengan pematerinya di depan ya. Harus kita ingat bahwa menghargai dan menghormati orang yang ada di depan itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Kita tidak pernah tahu ke depannya apakah kalian akan menjadi seseorang yang penting yang pasti akan berpidato juga di depan. Pasti kalian juga ingin didengarkan, betul? Makanya harus diterapkan di dalam diri kalian mulai dari sekarang rasa menghargai dan menghormati orang yang ada di depan. Kemudian harus ditingkatkan lagi kerjasama kelompok ya. Mungkin terlihat ada beberapa orang yang kurang menguasai materi ya. Sehingga apakah di dalam kelompoknya ini yang mengerjakan hanya sebagian orang saja atau semua yang mengerjakan, itu sangat terlihat. Jadi mungkin untuk kedepannya pemateriannya kalian harus betul-betul membagi kelompok sesuai pada porsinya. Tapi pada umumnya hari ini kalian sudah sangat baik dalam memaparkan materi pelanggaran norma. Kita kasih aplaus dulu untuk kalian. Oke. Sebelum Ibu rasa kalian menguasai, Ibu ingin membuat tes sejauh mana kalian menguasai materi-materi tentang nilai dan norma. Ibu mau kasih waktu kalian 1 menit setiap kelompok untuk menentukan bel. Oke? Jangan sampai bel setiap kelompok itu sama. Oke? Silakan rembukan dulu. Mau seperti apa bunyinya? Waktunya 1 menit ya. Ayo tentukan. Jangan sampai ada rumusnya, karena ini sistem tesnya ini adalah sistem perebutan. Oke. Di akhir pembelajaran yang skornya paling rendah, oke, skornya paling rendah akan mendapatkan full or dead. Full or dead. Oke. Jadi tugas kalian sekarang, Ibu minta untuk kalian menentukan bel dan 1 truth dan 1 dare. Oke, jadi truth dan dare-nya diberikan oleh teman kalian sendiri. Silakan rembukan mau memberikan truth apa dan dare apa untuk kelompok yang nanti skornya kurang. Nanti Ibu bebas. Nanti Ibu yang menentukan kelompok mana yang menentukan untuk ya, Ibu nomor di kiri apa itu? 1 menit lagi. Maunya
Akan kita setiap kelasnya. Jangan siap banget, nggak ada sih waktu. Baik, di kelas ini aja. Sudah, setiap kelompok sudah punya keluarganya. Ibu mau cek bel dulu ya. Kelompok 1. Iya, kelompok 2. Ayo, belnya. Kelompok 2 siapa aja? Kelompok 2 ya, lagi kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Apa? Ya, ibunya. Kelompok lagi ya, harus kompak. Nanti keluarnya yang ada peran paling kompak dia dan punya kesempatan menjawab. Kelompok di sini lucu banget. Apa Cimol? Ibu Mulyad. Cimol nih bos. Yang betul menjawab pertanyaannya dapat 100 poin. Yang menjawab tapi salah jawabannya dapat 50 poin. Dan yang salah jawabannya dapat minus 10 poin. Jawabannya betul dapat 100 poin. Jawabannya dia mau menjawab tapi salah misalnya ya, itu dapat 50 poin atau 50 poin ya. Tapi yang salah itu minus 10 poin. Yang salah itu gimana ibu? Apa beda sama yang salah bu? Kelompok 1. Iya ibu. Jadi gimana ibu aja? Ya kalau berhasil menjawab tapi jawabannya salah, itu dapat minus ya. Kalau benar, kalau salah berarti dapat. Yang jawabannya betul dapat 100 poin. Yang jawabannya salah di minus 10 poin. Jadi kamu ulang balik. Kamu nih lalu. Oh, itu yang itu. Siap? Lalu daun. Siap ya? Pertanyaan pertama. Silakan simpan gadget dan buku sosiologinya. Silakan simpan. Oke. Pertanyaan pertama. Minus 10. Nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai yang lainnya adalah nilai. Ibu buka buku bu, lihat buku buku. Enak aja.
Seorang yang berprofesi sebagai tukang ojek online pasti membutuhkan gadget untuk menunjang kegiatan yang merupakan bentuk dari ketika seseorang merasa sudah buntu dengan permasalahan hidupnya, sudah buntu dengan permasalahan hidupnya, biasanya seseorang ini selalu berusaha menenangkan dirinya dengan cara beribadah kepada Allah, merupakan bentuk potong buku merupakan salah satu bentuk tradisi yang masih diterapkan di tanah Papua, namun tidak bisa berrelasi dengan pemerintah, namun dari tingkat Jangan gitu ya, di sini pertanyaannya adalah fenomena begal payudara merupakan pelanggaran dari peningkatan norma apa? Pertanyaan nomor 9. Siap.
naik museum, itu merupakan Dia capek nggak gendong, woi. Capek nggak gendong. ya. Mau kasih masuk sini mulu. Poin ke Ini tunggu dulu ibu sampai 1, 2, 3 ya. Yang menjawab sebelum ibu beres menjabarkan pertanyaan akan didiskualifikasi. Jadi tunggu ibu selesaikan pertanyaan. Selesaikan pertanyaan, tunggu ibu sampai 1, 2, 3 baru kalian jawab. Oke? Silakan banyak jangan duduk dulu. Pertanyaannya adalah Indonesia sempat dikecewakan oleh institusi Polri melalui sebuah kasus yang sangat panjang. Kasus ini Beginin aja. membuat masyarakat itu menjadi Biar plus kelihatan. issue kepada pihak kepolisian dengan kehadirannya kasus Verdi Sambo. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam tingkatan apa? 1, 2, 3. Ibu duluan ini. Apa? Betul. Siapa yang akan mewakili Prestasi? Yang putih yang cek. Apa yang kamu ngomong itu apa? Siap ya, kelompok mana yang akan dipilih untuk turut langsung? Ibu kasih kelepasan kalian Ruth atau Siapa persoalan? Kita salah lagi. Ya, lebih parah. Oke, yang dipilih adalah silakan pertanyaan Ruth dari kelompok 5. Makasih ya, Bu. Nah, diganti. Poin ke 100 biar dikerjakan dulu. Saya Kelas kebuka. Kelas kebuka, Bu. Ya salah. Ini panjang. Semangat ya. Bayo pegawai. nggak ada batasan gitu 3 atau Makanya Iya. Jadi kalian harus menyebutkan siapa yang paling ganteng sama yang paling cantik. Kalau cowok harus yang paling cantik, kalau yang cewek harus yang paling ganteng. Nah, sekarang angkatan untuk angkatan kita khusus dari A sampai J. Iya, ya. Semua yang bisa mungkin angkatan bisa. Satuan dong. Bisa 1, 2, 3, kalau
baik Cinnamon, tuh baik Cinnamon. Ini. Ayo kemana G? Oh, Kang Adi. Ini Bu, masuk Bu. Ya, ya. Diam dulu. Mana? Kita bebas oh. Ya. Oh. Jualan. Enggak ya kamu? Aku di Bogor. Kelas. Ada udah nggak ada yang yang paling kan? Yang paling penting. Ya, dia panjang pisan. Lagi weh kamu lucu banget. Paling penting lah ya. Mantap tiga. Tiga. Faltis. Ai. Harus ada novel. 10 B. Gak ada bu. 10 C. 10 B. Udah kan tahu. Udah 10 C. Bagus. Udah Adi pasal cacat. Abin. 10 C. Gak ada yang 10 G. gak kenal. 10 H. Gak ada. Gak tahu bukan. Gak kenal. Gak kenal. Mikai, Bu Mikai. Bot, bot. Bot. Aida. Aida. Captain mana? Gak tahu Bu, gak ada. Gak ada Bu, gak ada. Harus ada. Raisa mana mantap? Jadi aman banget. Kelas 12. Kelas 11. Harus dulu. Kang Vicky. Rasya. Oh, udah. 10A. 10 B. 10 C. 10 D. 10 E. 10 G. Aduh sakit. Kelas. Ngomong. Sebutin gue Pari. Nyebut, bohong. Sebut ya. Semua. Semua. Oh Ibu Kia. Ya. Pengen jalan-jalan naik Astrea. Eza. Nama Siska. Tidak. Putri.
Apa? I. Lalaku. Ya. Kenalan. 10 C, 10 D, F, G, Iya, tunggu. I. Ya, Namanya cantik sama. Iya. Dia. Bawa. Sil. Sensi Lavina. Iya. Kalau yang paling mah only one, Semuanya sama cantik. Gak buat siapa? Ada yang kami. Kamu gak punya dia baru. Siap. Ya, sama. Satu aja kamu. Iya, ada. Oke, semuanya sama. Makasih lah kalian. Ada yang tahu nggak dari permainan yang tadi? Dari modern kaitannya dengan nilai dan norma. Nah, kata kelompok tadi boleh menyerok. Maju. Nah, apa lagi? Sportivitas. Sportivitas, apa lagi? Sabaran. Sabar. Saksi dari ya. Oke, ada lagi? Konsekuensi. Ya, itu ya. Nilai dan norma kita punya sanksi dari setiap yang kita lakukan. Oke, kalau tadi dari teman-teman kalian yang menyebutkan setiap angkatan, setiap kelas, itu bisa menentukan apa coba? Sejauh mana apanya? Sosialisasi. Sejauh mana relasi kita terhadap teman. Betul ya? Jadi dari setiap pertanyaan kita bisa mencari tahu tentang nilai dan norma. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apa yang kita dapatkan dari materi nilai dan norma bagi kehidupan kalian? Bagi kehidupan sehari-hari. Apa? Ya. Banyak. Salah satunya apa yang ada? Setelah mempelajari nilai dan norma, apa yang bisa membantu yang ada di kemudian hari? Alas hukum yang ada di Indonesia. Lebih aware terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia. Etika, Kita hidup menjadi lebih teratur. lebih teratur, lebih terarah. Ada lagi? Bun, bagi kamu setelah belajar nilai dan norma, apa yang didapatkan bagi kehidupan selanjutnya? Oh ya, lebih Oke, Aura. Buat kamu setelah belajar nilai dan norma, apa yang didapatkan? lebih
perhatiannya di materi pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan melaksanakan PTS atau PTS. Ya, di PTS nanti materi yang akan Ibu ujikan adalah tentang nilai dan norma. Oke, ada Bu? Kenapa? Iya, ada. Ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya dulu. Sangat sedikit. Belum kita balik. Recording in progress. Oke, assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Sita, sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, tak terasa gitu ya. Tadi kita sudah melakukan yang namanya observasi di kelas. Betul ya, seru banget sih saya tadi liatin observasi di kelas gitu kan. Mungkin ada yang Ibu mau ceritakan nih, gimana nih perasaannya Ibu selama diobservasi di kelas gitu. Ya pasti ya kalau misalnya di kelas sudah ada kamera pasti rasanya akan lebih deg-degan sih pasti ya. Tapi ya intinya bagaimanapun juga sudah sebagai profesi kita sebagai guru kita harus tetap menjalankan tugas. Anak-anak pun saya rasa kayak lebih kaku awal-awalnya ya dibandingkan pembelajaran ketika nggak ada observasi. Tapi ketika observasi itu mereka agak lebih kaku di awal. Tapi setelah sudah melewati persepsi awal, pertanyaan awal mereka udah mulai bisa mengikuti. Cuman mungkin di tengah-tengah proses materi yang diberikan tentang mungkin ada beberapa anak yang mungkin kehilangan fokus ketika temannya presentasi dan kembali fokus lagi ketika saya mengadakan tes di akhir itu kalian. Oke, bagus ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakan tahapan demi tahapan dari mulai awal ya, terus pada saat proses juga sampai pasca asesmennya juga gitu kan. Oke, ada beberapa catatan nih Bu ya selama refleksi dulu yang saya amati tadi di kelas ya. Saya lihat tadi memang sih pembelajaran sudah berpusat pada murid. Saya lihat ya mereka antusias gitu kan pembelajarannya satu sama lainnya. Terus juga di sana juga Ibu sudah menyematkan yang namanya keyakinan kelas ya, karena itu modal penting dalam pembelajaran karena peserta didik nanti akan lebih fokus ya dengan aturan yang sudah dibuat nantinya. Oke. Terus juga tadi itu siswa saling bertanya satu dengan yang lainnya juga gitu kan, juga timbul dari siswa itu sendiri. Mungkin yang saya lihat itu tadi barusan ada siswa ibu yang selama pembelajaran, karena mungkin pas awal-awal ya siswa-siswa yang di belakang itu siswanya itu tidak memperhatikan, ada yang tidur, bahkan juga ada yang main lihat media sosial, betul, bahkan juga ada yang dengarkan musik. Tadi ya saya lihat ada anak gitu. Nah, menurut ibu gimana nih? Iya betul ya Pak Dianya, karena kan salah satu kelemahan kami, khususnya saya seorang guru ketika di kelas adalah bagaimana nih pembelajaran kita pengen menerapkan berdiferensiasi, membebaskan anak untuk bereksplorasi, tapi tantangan lainnya itu adalah salah satunya saya juga tidak bisa mengkoordinasi seluruh siswa secara satu waktu gitu. Jadi makanya kenapa proses yang namanya pembuatan kelompok itu saya spinwheel dengan aplikasi bantuan spinwheel supaya semuanya itu tercampur gitu ya, tidak dalam ikatan. Kan biasanya kalau anak disuruh bikin kelompok kan pasti mereka tuh suka cenderung ingin sendiri, dan di cenderung ingin sendiri itu biasanya mereka itu membuat kelompok itu berdasarkan zona nyamannya mereka gitu kan. Makanya saya pakai spinwheel, dan saya yakin mungkin salah satu di antara mereka merasa kurang nyaman adalah karena bentuk kelompoknya yang saya acak gitu kan. Terus juga yang kedua, kita nggak pernah tahu nih kondisi anak di rumah ketika mau pergi ke sekolah tuh lagi good mood kah, lagi bad mood atau gimana gitu, sampai akhirnya mungkin kehilangan fokus, atau mungkin tadi malam begadang sampai akhirnya di kelas dia ngantuk, ngedengerin musik dan lainnya. Itulah yang menjadi evaluasi buat saya ke depannya di pembelajaran, yang mungkin sampai saat ini saya masih terus belajar bagaimana nih supaya bisa semua siswa on fokus gitu kan, karena itu merupakan salah satu hal yang menurut saya paling sulit gitu. Karena bagaimanapun juga kita harus mengakui keadaan kondisi siswa belajar di suatu tempat itu akan berpengaruh tentang sebelumnya gitu kan, kayak mereka istirahatnya cukup nggak gitu kan, mereka lagi ada masalah atau enggak, dan itu menurut saya sangat berpengaruh
belajar. Nah, untuk melihat hal yang terjadi nih barusan ya, fenomena terjadinya, gimana cara ngatasinnya Ibu nih untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu, biar misalnya tidak terjadi lagi nanti kalau di pembelajaran Ibu selanjutnya? Biasanya yang saya lakukan itu kalau misalnya saya mendapatkan temuan, saya selalu bilang kalau misalnya ketika ada orang yang berbicara di depan, simpan dulu gadget selama orang berbicara di depan. Ketika misalnya sudah diberikan keleluasaan sama saya untuk membuka gadget tapi mengenai materi, silahkan. Kemudian juga kenapa saya nggak marah ketika anak membuka media sosial? Menurut saya media sosial itu adalah salah satu sumber juga dari materi yang dibahas kali ini, karena berbicara dengan nilai agama. Dan banyaknya juga kan tadi video yang ditampilkan itu mereka juga banyaknya menemukan di media sosial. Jadi sebetulnya saya tidak melarang anak untuk bermain gadget asal dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya. Tapi kalau dengan kasus anak yang tadi mendengarkan musik, musik itu gimana nih Bu? Nah, kalau mendengarkan musik tetap sih kita harus menegur ya, gitu kan, harus wajib menegur. Tapi tidak saya tegur di depan teman-temannya. Karena mau gimana pun juga kita harus mendengarkan juga alasan kenapa dia mendengarkan musik. Apakah pembelajaran saya yang kurang menarik, atau mungkin keadaan dia di luar yang sedang ada masalah gitu kan, harus dikonfirmasi juga dan kita ingatkan gitu ya, sebagai sesama manusia harus tetap menerapkan saling menghargai dan Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada juga catatan lain ya, ini banyaknya kebaikan ya Bu ya. Ya, IT-nya juga sudah sangat bagus digunakan ya, karena menerapkan abad 21 ya, perpaduan sangat luar biasa. Juga ada hubungan timbal balik sehingga proses diskusi menjadi lebih hidup dan bermakna ya bagi peserta didik dan semuanya gitu kan. Juga di situ ada peran daripada guru ya, diskusi terbimbing ya, jadi peran guru kolaborasi dengan murid kan di situ. Terus juga menggunakan media PPT dan konten TikTok ya, betul, sudah sangat bagus ya, jadi mengeksplor kemampuan daripada anak-anak itu sendiri. Oke, selanjutnya juga tadi terlihat forumnya Bu ya, forumnya itu ada proyektornya kurang bagus ya Bu ya, gitu ya, ungu-ungu, hijau-hijau gitu ya. Itu mungkin salah satu distraksi anak, jadi nggak fokus gitu, jadi hilang fokus. Menurut saya salah satunya gitu. Betul. Oke. Terus juga tadi melihat peserta didik saling mengomentari satu sama lain gitu kan ya Bu ya. Terus juga tadi saya mengamati Ibu selama pembelajaran di kelas, menurut Ibu nih, benar atau enggak ya, gimana nih pandangan Ibu, kan Ibu lebih banyak cenderung di depan nih pas awal-awal ya, nggak bergerak kemana-mana, mobilitas lah ibarat, sehingga memantau anak satu sama lain nih, gimana mungkin pandangannya tadi, apakah benar atau salah gitu apa yang saya tadi lihat? Betul ya, jadi saya itu memberikan pembelajaran berdiferensiasi ini seolah-olah untuk anak tuh bisa bertanggung jawab atas peran yang sudah mereka buat. Makanya saya mengambil peran di pembelajaran kali ini sebagai moderator yang menjadi pengarah dari tiap kelompok. Makanya ketika sudah selesai semuanya baru saya mobil gitu. Itu juga menurut saya jadi lebih ketahuan anak mana yang fokus dan enggak. Karena ketika saya di depan, anak akan beranggapan bahwa ya udah selama itu Bu Sita akan di depan. Tapi kan setelah selesai tuh ketahuan lah anak-anaknya nggak fokus. Nah itu juga merupakan strategi sih kalau menurut saya. Karena kalau misalnya ketika presentasi seperti itu dan peran saya moderator, saya harus mobilitas, mungkin jalannya akan kacau. Apalagi itu kan Ibu harus mengendalikan kan hal ini juga. Oke, terus tadi asesmennya itu menggunakan teknik quiz ya. Terus order betul tadi, dan sehingga peserta didik juga antusias sekali ya di ending ya, saya perhatikan juga semuanya jadi ikut terbawa suasana ya, itu sangat luar biasa gitu ya, menginspirasi juga buat guru-guru yang lain nanti. Nah, yang saya ingin tanyakan nih ke Ibu ya, jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah observasi yang sudah dilakukan? Setelah observasi ini sebenarnya saya sangat membutuhkan bentuk observasi ini ya, karena kalau nggak ada observasi ini saya nggak akan tahu nih kekurangan saya selama belajar apa. Jadi setelah observasi ini, evaluasi tadi yang saya dapatkan akan saya gunakan untuk pertemuan yang akan datang setelah PSTS ini, mungkin dengan merubah pola duduk anak
atau mungkin dengan pola diskusi, ya pola duduk anak, kemudian jadi menurut saya pola meja yang seperti itu akan mempengaruhi anak tuh bisa diam di mana aja sesuai dengan dia mau gitu. Jadi saya berpikir untuk merubah posisi duduk seperti misalnya setengah lingkaran. Jadi nggak ada anak yang posisinya di belakang temannya gitu, ya kan? Jadi semuanya terlihat. Menurut saya itu bisa lebih terkendali. Jadi anak-anak yang ngantuk, anak-anak yang mendengarkan musik atau yang ngobrol tuh mereka setidaknya sedikit lebih segar. Jadi pola duduk, kemudian juga kelompok yang akan tetap saya acak ya. Jadi setiap bab dan basisnya itu adalah presentasi, pasti saya tidak menggunakan kelompok yang sama gitu. Karena kalau kelompok yang sama cenderung nanti anak akan merasa ada di zona nyaman, bisa mengendalikan temannya. Jadi saya akan mengacak lagi Selanjutnya, kapan Ibu akan melaksanakannya nih? sepertinya 2 minggu mendatang ya, karena kan minggu depan kita ada agenda PTS ya, pertengahan ya, ulangan tengah semester. Jadi kemungkinan di 2 minggu mendatang akan saya Gitu ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan? Kalau memastikan ini bisa berjalan harus ya Pak Dian. Kenapa? Karena kita udah punya jadwal yang pasti untuk jam mengajar. Jadi selama tidak ada kendala atau kegiatan sekolah yang di luar pembelajaran, itu saya pastikan berjalan. Ya selama saya tidak sakit, saya sehat, dan juga tidak ada kegiatan lain di sekolah. Selanjutnya, siapa yang perlu Ibu dimintai dukungan nih terkait dengan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang setelah diobservasi ini? Yang pasti fasilitas sekolah ya, jadi mungkin saya butuh bantuan dari kepala sekolah, para wakasek dan rekan kerja untuk mengobservasi saya, atau rekan kerja untuk mengobservasi saya. Kemudian wakasek untuk tahu keluh kesah saya selama di kelas, salah satunya adalah fasilitas tadi ya Pak Dian, yang Pak Dian juga lihat itu sangat mengganggu menurut saya ya, cukup insidental lah ya. Jadi membutuhkan dukungan untuk segera diperbaiki supaya anak-anak juga bisa nyaman kembali di sekolah, kembali belajar di kelas. Selanjutnya nih, Ibu, apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita nih? Pandangan baru saya jadi lebih terarah. Lebih terarah, jadi saya nggak berspekulasi. Saya nggak jadi berspekulasi tentang apa sih kekurangan saya, apa kan kelebihan. Karena menurut saya ya kadang kan orang suka subjektif ya Pak Dian. Kalau misalnya kita nanya nih ke teman-dekat kita di sekolah, pasti jawabannya tidak akan seobjektif ini gitu. Tapi ketika pembelajaran dibuat sistem seperti ini, mau nggak mau kan orang dipaksa untuk objektif menilai saya gitu. Jadi saya jadi lebih terarah, tahu tentang evaluasi yang saya sampaikan. Oke, mungkin observasi ini ya sudah banyak mendapatkan hasil ya Bu ya, dan berupa ada tindak lanjutnya juga nantinya ya Bu ya, sehingga Ibu juga bisa menerapkan pembelajaran lebih tinggal lagi di kelas, nanti balik lagi di kelas. Betul. Ini kalau boleh minta, saya minta tanda tangan dari Ibu ya Bu ya. Ya boleh Pak Dian. Tanda tangan dan nama. Mungkin terkait tentang observasi hari ini mungkin cukupkan saja ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kita bisa sering-sering kembali ya Bu ya terkait tentang pembelajaran. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Recording stopped.